Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat channel operator jalanan. Kali ini saya akan mencoba mereview proyektor yang saya rakit. Walaupun ini belum 100% selesai, tapi saya akan memberikan gambaran tentang keadaan proyektor yang saya rakit. Saya menggunakan panel LCD dengan ukuran 7 inci. Otomatis si lensa Fresnelnya juga disesuaikan dengan ukuran panel LCD. Kebetulan saya memanfaatkan lensa Fresnel bekas OHP yang di video sebelumnya saya gunakan untuk proyektor dalam bentuk OHP gitu ya. Nah, kemudian saya manfaatkan lagi untuk proyektor yang saya rakit ini karena belum bisa beli lagi yang baru, tapi lumayan masih bisa digunakan. Tampilannya seperti ini adalah tampilan bagian dalam. Nanti kalau ini sudah selesai semua, saya buat casing dari tip block, kemudian ini tinggal disimpan aja di dalam casing tersebut. Bisa di sekrup atau bisa dilem ya, secara permanen. Nah, ini saya menggunakan lampu dari bekas proyektor Serlux CL770 ini, berikut heatsinknya, kemudian juga kipas pendinginnya, kemudian juga power supply-nya. Nah, kalau ini kipas tambahan, dan juga kipas yang ini sama dari proyektor Serlux CL77. Ini untuk mendinginkan panel LCD ya. Jadi anginnya masuk ke sini. Nah, kemudian sama ini juga lensa dari proyektor Serlux CL770. Ini masih bagus lensanya. Nah, jarak dari lampu LED ke lensa Fresnel pertama ini berkisar di 16 cm. Coba kita ukur. 16 cm setengah. Ya, kalau tepat di mata LED-nya 16 cm, 16,7 mili. Nah, kemudian jarak dari lensa Fresnel ke panel LCD kita ukur. Ya, itu sekitar di 0,8 cm ya, atau 8 mili, kurang lebih 8 mili ya, 8 mili. Kemudian dari panel LCD ke lensa selanjutnya, berkisar di 2 cm ya, 2 cm. Jadi itulah jarak-jarak yang bisa diterapkan pada proyektor ini. Kemudian jarak dari lensa Fresnel yang kedua dari sini ke lensa proyeksi adalah ya lebih 15 cm ya. 15 cm nih, mentok ke sini 15 cm nih ke sini ya. Nah, ini bisa diputar untuk fokusnya. Kalau kita ukur keseluruhan bodinya itu berkisar di 40 cm setengah ya, 40 cm setengah ya, cukup panjang ya. Kalau lebar ya, lebarnya di 25 atau di 26 ya, 26 sentian. Kalau tinggi di 14 cm setengah atau lebih, karena ini ada mainboard.
Kalau nanti bikin casing berarti bisa mencapai ke 18 cm ya, mungkin tinggi 18 cm, lebar 40,5 cm, panjang 40,5 cm, lebarnya 27 cm. Lumayan cukup besar karena menggunakan lensa Fresnel bekas OHP. Kalau menggunakan lensa Fresnel khusus untuk proyektor dengan panel LCD-nya 7 inci mungkin tidak akan terlalu jauh-jauh ya, akan dekat, tapi memang cukup lumayan mahal. Dan saya cari-cari di Indonesia itu, di all shop yang ada di Indonesia sepertinya belum ada yang menyediakan, ataupun kalaupun ada sangat mahal harganya gitu. Makanya saya pakai bekas OHP saja gitu. Nah, nanti di sini dari lampu LED itu pakai corong. Saya mau buat dulu menggunakan cermin ya, belum sempat dikerjakan. Nah, tapi kalau untuk corong bekas panel bekas proyektor seruknya ada ini masih bagus nih, tapi memang jaraknya atau panjangnya kurang gitu. Kurang, tidak sampai ke mentok ke ini, ke panel LCD, ke lensa Fresnel, jadi masih jauh sehingga cahayanya banyak terbuang gitu. Nah, saya akan coba membuat menggunakan cermin supaya si cahaya bisa full mengenai panel, mengenai lensa Fresnel. Tentunya nanti cahayanya akan cukup kuat ya, dan akan merata ke pinggir-pinggir lensa Fresnel gitu. Panel LCD yang saya gunakan pada video kali ini ada panel LCD yang sudah rusak ya sahabat. Soalnya kalau yang masih bagus nih takut rusak malah ya, dibongkar pasang, tapi prinsipnya sama seperti ini. Nah, yang nanti akan saya gunakan panel LCD-nya yang ini ya. Ini di video sebelumnya saya udah sampaikan bahwa supaya panel LCD tidak rusak, ini output yang menuju ke backlit ini harus tetap tersambung ya, ini ke backlit ini. Jadi jangan sampai dicopot. Kalau dicopot nanti akan panas ini dan terjadi lonjakan pol sehingga panel LCD akan rusak. Bisa dilihat di video sebelumnya. Untuk mengaktifkan mainboard ini kita memerlukan supply yang terpisah ya dari supply bawaannya, maksudnya dari power supply untuk ke lampu harus terpisah supaya si tegangan yang masuk ke sini tidak terganggu ya, stabil. Jadi kita gunakan power supply tambahan ya seperti ini, atau menggunakan power supply intinya tegangannya 12 volt. Kalau ini untuk percobaan saja, ini menggunakan adaptor dengan voltase 10 volt, tapi bisa nyala. Intinya harus terpisah gitu, power supply-nya harus terpisah. Kemudian ini untuk tombol-tombol on off. Nah gitu. Nah, ini tombol-tombol ini untuk power, menu, ini navigasi, ini untuk mencari sumber. Kalau ini untuk menggunakan remote ya. Nah, bisa menggunakan remote gitu. Jadi power supply ini hanya mensuplai lampu, saja. Lampu sama kipas ini bisa stabil. Mainboard ini bisa stabil dengan menggunakan power supply tambahan. Untuk mengaktifkan power supply ini bisa dilihat di video sebelumnya
dengan cara klik link di atas. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan buat video lagi yang sudah finishing ya, sehingga bisa dinyalakan dan tentunya akan sekaligus melihat hasil di layarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kata yang belibet atau mungkin tidak bisa dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.